Baik, pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait PT Garuda Indonesia. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Diana Vita, yang kedua ada saya Sabrina Yulia Husna, yang ketiga ada Widya Aurani, yang keempat ada Nuri Janati, yang kelima Adelia Putri. Slide selanjutnya ada latar belakang dari PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang berdiri pada tahun 1947. Nama Garuda diambil dari nama burung mitos dalam legenda Hindu dan Buddha yang merupakan simbol kekuatan, keberanian, dan kesetiaan. Maskapai ini bertransformasi menjadi perusahaan terbuka PT pada tahun 1984 dan resmi menjadi perseroan terbatas PT Garuda Indonesia pada tahun 2009. Saat ini Garuda Indonesia merupakan salah satu maskapai penerbangan kelas tinggi dengan status berbintang 5. Slide selanjutnya ada perubahan positif internal dan eksternal yang akan dipresentasikan oleh Widya Aurani. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang perubahan positif internal dan eksternal. Adapun lingkungan internal, yang pertama peningkatan layanan pelanggan. Garuda Indonesia telah meningkatkan layanan pelanggannya dengan menawarkan kursi kelas bisnis yang lebih nyaman dan menu makanan yang lebih beragam. Yang kedua, pengembangan kapasitas SDM. Garuda Indonesia telah meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan karir. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi. Garuda Indonesia telah mengadopsi teknologi canggih untuk meningkatkan efisien operasional dan pelanggan. Adapun lingkungan eksternalnya, yang pertama peningkatan pariwisata Indonesia. Peningkatan pariwisata di Indonesia meningkatkan permintaan penerbangan. Yang kedua, perkembangan ekonomi Asia. Perkembangan ekonomi Asia membuka peluang kerjasama dan pertumbuhan. Dan yang terakhir, pengembangan bandara. Pengembangan bandara-bandara di Indonesia meningkatkan kemudahan akses. Terima kasih. Terima kasih untuk Widya Aurani. Baik, slide selanjutnya ada perubahan negatif internal dan eksternal yang akan dipresentasikan oleh Nuri Janati. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu Widya Aurani. Perkenalkan, nama saya Nuri Janati. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan negatif internal dan eksternal. Yang pertama tentang perubahan negatif internal. Ada keterlambatan penerbangan, yang dimana jadwal penerbangannya sering tidak tepat waktu. Jadi itu bisa mempengaruhi pelanggan. Jadi pelanggan merasa tidak puas dan mungkin bisa memilih maskapai lainnya. Dan itu juga bisa menurunkan reputasi perusahaan. Lalu ada biaya operasional yang tinggi, yang dimana biaya operasional Garuda Indonesia masih tinggi dan itu mempengaruhi profitabilitas. Misal seperti biaya bahan bakar, gaji karyawan, dan pemeliharaan pesawat. Dan itu dampaknya bisa menurunkan profitabilitas perusahaan karena pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya. Lalu ada keterbatasan armada, yang dimana keterbatasan armada dan perawatan yang kurang optimal mempengaruhi kualitas pelayanan. Maksudnya itu jumlah pesawat yang dimiliki maskapai tidak memadai, atau kondisi armada yang kurang baik akibat pemeliharaan yang tidak optimal. Jadinya itu bisa menurunkan kualitas layanan karena kapasitas operasionalnya berkurang. Lalu ada perubahan negatif eksternal, yang dimana ada persaingan ketat. Persaingan ketat dengan maskapai lain bisa mempengaruhi pangsa pasar. Maksudnya yaitu adanya persaingan yang kuat dengan maskapai penerbangan lain, baik dalam hal harga tiket atau kualitas layanan maupun rute penerbangan. Dan itu dampaknya ke pangsa pasar atau jumlah pelanggan bisa berkurang. Dan juga maskapai terpaksa menurunkan harga tiket yang bisa berdampak pada keuntungannya. Lalu ada perubahan kebijakan pemerintah, yang dimana perubahan kebijakan pemerintah terkait pajak regulasi bisa mempengaruhi operasional.
Maksudnya itu adanya perubahan kebijakan seperti peraturan pajak, biaya bandara, atau regulasi lain yang mempengaruhi operasional maskapai. Dampaknya itu meningkatnya biaya operasional akibat pajak atau aturan yang baru. Jadinya maskapai harus bisa beradaptasi dengan kebijakan yang mungkin membatasi fleksibilitas operasional mereka. Lalu ada krisis energi. Krisis energi ini bisa mempengaruhi biaya operasional, yang dimana krisis atau kelangkaan energi seperti kenaikan harga bahan bakar yang merupakan komponen utama biaya operasional penerbangan. Dampaknya bisa mempengaruhi biaya operasional maskapai naik secara signifikan. Jadinya maskapai harus menaikkan harga tiket yang bisa menurunkan jumlah pelanggan. Sekian itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Nuri Janati. Baik, slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya. Adanya kekuatan dan kelemahan. Jadi kekuatan pada PT Garuda Indonesia meliputi jaringan rute yang luas, merek yang kuat, dan layanan pelangganan yang baik. Untuk kelemahannya, biaya operasionalnya tinggi, keterlambatan penerbangan, dan keterbatasan armada. Selanjutnya ada strategi yang perlu diubah pada PT Garuda. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan armada dan mengurangi biaya operasionalnya. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan pelanggan dan memperluas pilihan menu. Dan yang ketiga, meningkatkan promosi dan kerjasama dengan maskapai lain. Baik, slide selanjutnya adanya rekomendasi strategi per departemen yang akan dipresentasikan oleh Dianovita. Di sini ada rekomendasi strategi per departemen. Yang pertama ada departemen operasional. Mengoptimalkan jadwal penerbangan dan mengurangi keterlambatan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional. Jadinya ini dapat dicapai dengan analisis data penerbangan dan penjadwalan yang lebih baik. Sehingga mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan para pelanggan. Yang kedua ada departemen pemasaran, mengembangkan strategi promosi dan meningkatkan kerjasama dengan maskapai lain akan memperluas jangkauan pasar. Jadinya kolaborasi ini dapat menciptakan paket penawaran menarik yang meningkatkan daya tarik bagi setiap pelanggan. Yang ketiga ada departemen SDM, program pelatihan untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan sangat penting. Jadinya pelatihan yang baik akan memastikan karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memberikan layanan terbaik, meningkatkan loyalitas pelanggan. 4. Departemen Keuangan, mengoptimalkan pengelolaan biaya operasional dapat dilakukan dengan analisis biaya yang cermat. Jadinya ini juga membantu dalam mengidentifikasi area penghematan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. 5. Departemen Teknis, mengoptimalkan perawatan armada dan mengurangi downtime sangat penting untuk menjaga ketersediaan layanan. Jadinya pemeliharaan preventif dan penggunaan teknologi baru dapat mengurangi resiko kerusakan dan memperpanjang umur armada. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Dianovita. Slide selanjutnya adanya kesimpulan yang akan dipresentasikan oleh Adelia Putri. Di sini saya Adelia Putri akan mempresentasikan kesimpulan dari PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia menghadapi tantangan internal seperti keterlambatan penerbangan, biaya operasional tinggi, dan keterbatasan armada, serta eksternal seperti persaingan ketat dan krisis energi. Untuk tetap kompetitif, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki kualitas layanan, dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Selain itu, pengelola biaya, perawatan armada, dan pelatihan SDM harus ditingkatkan untuk memanfaatkan peluang seperti pertumbuhan pariwisata dan pengembangan bandara. Pendekatan strategis yang terintegrasi antar departemen menjadi kunci keberhasilan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk Adelia Putri. Baik, berakhirnya presentasi kami pada kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.
Kami mengucapkan terima kasih.